informasi yang kami peroleh bahwa tahun 2021 di Kota Tual akan melakukan proses pemilihan kepala desa secara menyeluruh. Mungkin bisa dijelaskan informasi yang kami peroleh ini seperti apa dan sejauh mana persiapan dari Dinas Bapak untuk melakukan acara pelantikan ini sendiri, proses pemilihan ini sendiri. Iya, ya. Jadi pemilihan kepala desa di wilayah Kota Tual yang dalam Perda diistilahkan pemilihan kepala Ohui atau kepala Finua yang kita singkat Pilkai dan Pilkano, yang nanti kita akan bagi ke dalam dua gelombang. Yaitu gelombang pertama itu kita sudah persiapan anggarannya untuk 10 desa, dan gelombang kedua itu sebanyak 17 desa. Gelombang pertama ini akan kita selenggarakan pada tahun 2021, meliputi 10 desa yang antara lain Desa Taar, Desa Tual, Desa Fiditan, Desa Dula, Desa Ngadi, Desa Labetawi, Desa Temadan, Desa Ohitahit, dan Desa Ohitel. Dan kemudian ada untuk salah desa satu Dula ini Dula mana? Dula darat. Dula Darat. Dan kemudian salah satu desa yang kita ambil dari desa Kecamatan Payambetam, yaitu Desa Yamtel. Nah, itu untuk 10. Nah, ini hanya untuk 10 desa, tapi dari sisi jumlah TPS-nya dan jumlah pemilih itu yang paling banyak. Jadi di seluruh wilayah Kota Tual itu untuk TPS-nya untuk desa itu sebanyak 90 TPS. Dan insya Allah kalau 2021 itu kita laksanakan, kita selesaikan, maka 63 TPS telah kita selesaikan. Tinggal sisanya sekitar 27 TPS yang tersisa untuk kita akan selenggarakan pada 2022 nanti. Bulan yang berbeda ya? Iya, bulan yang berbeda. Beda. Ya. Nah, terkait dengan proses pemilihan nanti ini bagaimana mekanismenya? Karena kalau misalnya calon dari desa itu hanya satu, seperti apa prosesnya? Bisa dijelaskan? Iya, berdasarkan rancangan peraturan daerah tentang Pilkades yang telah diparipurnakan, dan tinggal nanti beberapa proses tahapan lagi yang kita selesaikan administrasinya, yaitu pada pasal 30 itu kalau misalnya pasangan calon itu harus paling sedikit dua pasangan calon, dan paling banyak itu 5 pasangan calon. Nah, kalau lebih dari 5 pasangan calon maka harus ada kriteria tambahan untuk menggugurkan yang lebih itu. Jadi hanya tinggal 5 pasangan calon. Kemudian kalau 2 pasangan calon saja, maka kemudian ditunda pelaksanaannya sampai dengan 20 hari. 20 hari. Kemudian setelah 20 hari itu kemudian dibuka kembali, dan kemudian masih tetap dengan 2 pasangan calon, maka masih kurang dari 2 pasangan calon, maka akan ditunda lagi untuk yang kedua kalinya, dan Pak Wali Kota menunjuk penjabat untuk menjabat sementara mengisi kekosongan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Kemudian kalau misalnya hanya 1 pasangan calon, dalam pasal 33 1 pasangan calon yang dikeluarkan oleh Ringkut dan mendapatkan rekomendasi dari Raja, maka 1 pasangan calon itu menjadi pertimbangan kepala daerah untuk melantik yang bersangkutan sebagai kepala desa definitif. Ya. Untuk 2 calon tadi Pak Kadis, misalnya masih tetap 2, lalu wali kota mengambil pejabat. Iya. Lalu selanjutnya interval waktu yang untuk kedua kali ini berapa hari, sehingga interval waktu yang kedua kalinya ini tidak ada dalam ketentuan, itu dia mungkin relatif, nanti kita akan pertimbangkan selanjutnya dalam perjalanannya, kita akan dipertimbangkan kembali. Dan nanti kalau ini karena ini masih kekosongan, interval waktu yang kosong ini
nanti akan diatur lebih lanjut dengan peraturan wali kota. Kita sedang menggodok ke draft peraturan wali kota untuk kekosongan-kekosongan yang ada di Perda itu akan kita isi dengan Ini peraturan. sudah sejauh mana proses sosialisasi kepada desa-desa di Kota Tual ini terkait dengan proses pemilihan nanti? Sebenarnya belum ada secara tidak langsung, kita sudah sosialisasi dalam safari adat tahun 2020. 2020 itu kita sudah Pak Wali Kota bersama dengan para raja dan dinas terkait PMD kita melakukan sosialisasi, tetapi secara formalnya belum karena proses Perda ini kan harus kita ajukan lagi ke gubernur untuk mendapatkan nomor register dari gubernur, kemudian gubernur akan menindaklanjuti dengan melanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan kode desa. Jadi kode desa lama harus diganti dengan kode desa yang baru, karena desa yang lama adalah desa administrasi istilahnya, tapi dalam istilah undang-undang itu desa, dan kemudian dialihkan menjadi desa adat. Nah, desa adat ini harus ada kode desa yang baru. Ya. Oke, Pak Kadis, mungkin terakhir harapan Pak Kadis kepada para pemangku adat pemerintah di desa sehingga mungkin menyiapkan diri untuk ke tahun 2021 ikut bertarung dalam pemilihan kepala desa di Kota Tual dengan sehat, dengan baik sehingga proses jalannya baik. Harapannya mudah-mudahan kita kembalikan kepada porsi, kan kita kembali kepada desa adat, dan yang terutama karena ini ada calon, ada pemilih, ada tim sukses bukan tim sukses yang secara formal seperti pilkada, tapi ada pemihakan terhadap calon. Dan karena itu kita himbau kepada seluruh masyarakat adat di kepulauan di Kota Tual agar mari kita menghormati hak-hak adat, kembalikan kepada garis lurus yang punya hak untuk dia mencalonkan diri. Karena perubahan yang terjadi di Perda dari Permendagri 112 ke Perda adat, Perda penataan desa adat, itu hanya pada calon, sedangkan mekanisme pemilihan itu seluruhnya secara mutatis mutandis diangkat kembali dari Permendagri 112 tahun 2014. Jadi calon ini tentu kepada garis lurus yang berhak, dan garis lurus yang berhak itu tentu yang lebih tahu adalah para raja yang berada di wilayah Raskap yang bersangkutan. Dan kita himbau kepada masyarakat untuk partisipasi aktif dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat, hak-hak adat, kembalikan kepada pemilik yang sesungguhnya untuk calon-calon kepala desa. Saya kira pelaksanaan pilkades ini secara baik dan sukses, dapat terpilih dan dilantik dan dalam keadaan yang baik. Saya